doa masing-masing, doa sendiri-sendiri dengan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mudah-mudahan acara hari ini kita diberi kelancaran dan sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia wisuda akan memberi penjelasan sedikit atau memberi pengarahan atau menyampaikan tata tertib dan sebagainya dari wisuda yang telah ditentukan oleh panitia. Pertama-tama tata tertibnya wisuda, langsung mulai saja adalah ini Mas. Ya. Jadi pengarahan wisuda ini nanti akan diselenggarakan pada pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di Hotel Grand Empire Surabaya. Nah, di situ nanti kita semua pada tanggal itu kita kumpul di sana untuk mengadakan wisuda. Untuk tata tertibnya, pertama adalah ini saya membacakan aja ya, nanti setelah itu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan. Satu adalah wisudawan, wisudawati wajib hadir jam 6.30 WIB di Grand Empire Palace Surabaya dan telah melakukan registrasi yang disediakan oleh panitia wisuda dan nanti mengikuti gladi bersih. Yang kedua adalah wisudawan, wisudawati hadir di Grand Empire Palace Surabaya tepat waktu yang sudah ditentukan, yaitu jam 6.30 tadi. Untuk pakaiannya, peserta wisudawan wajib yang laki-laki full dress, kemudian toga. Yang wanita kebaya dan memakai toga. Nah, toga nanti itu terdiri dari ada beberapa paket, ada topi, kemudian jubah, ada samir dan gordon. Nah, pada saat sebelum wisuda nanti kuncir toga diposisikan di sebelah kiri. Yang berikut adalah wisudawan, wisudawati wajib menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian yang selanjutnya, selama prosesi wisuda, wisudawan maupun wisudawati dilarang meninggalkan tempat duduknya. Kemudian yang berikut adalah wisudawat dan wisudawati dilarang merokok. Nah, kemudian nanti wisudawan dan wisudawati akan mendapatkan undangan untuk orang tua, jadi 2 undangan. Kemudian ini maksudnya fasilitas yang diberikan oleh lembaga. Kemudian toga seperti yang kami sampaikan di atas tadi, ada gordon, ada samir, ada topi dan baju toga sendiri. Kemudian dapat foto pengukuhan. Nah, foto pengukuhan ini nanti terdiri dari jabat tangan dengan Bapak Rektor, yang kedua adalah jabat tangan dengan Bapak atau Ibu Dekan. Kemudian dapat buku wisuda. Berikut adalah kemudian dapat piagam wisuda. Berikutnya lagi adalah dapat ijazah dan transkrip nilai selama panjenengan kuliah di Unipra. Dan ini nanti pembagiannya setelah acara wisuda selesai. Kemudian tata tertib berikutnya adalah keluarga wisudawan
maupun wisudawati wajib membawa undangan. Jadi Bapak Ibu jenengan atau saudaranya ketika masuk di ruangan nanti harus membawa undangan. Tanpa membawa undangan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan. Berikutnya adalah wisudawan dan wisudawati dan keluarga wajib mengikuti acara wisuda dengan tertib dan menempati kursi sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya lagi adalah tata tertibnya adalah tidak diperkenankan membawa anak usia di bawah 10 tahun. Nah, ini karena kenapa kita larang? Karena sesuai dengan pengalaman yang telah kita lalui, anak-anak yang di bawah 10 tahun itu kurang bisa diatur. Jadi mohon kesadaran untuk para wisudawan dan wisudawati besok. Tata tertib berikutnya adalah keluarga wisudawan atau wisudawati dilarang mengambil atau menggunakan kamera profesional atau handcam di area tempat prosesi wisuda. Karena semua acara wisuda nanti sudah terdokumentasi oleh panitia. Nanti kalau Bapak Ibu para wisudawan untuk mendapatkan itu nanti bisa menghubungi rekanan kami, yaitu Dennis nanti, Dennis Foto. Nah, itu adalah di antara tata tertib yang diberikan oleh panitia yang kami sampaikan hari ini. Mohon nantinya untuk semua tata tertib ini bisa ditaati atau dijalankan. Kemudian pada saat sekarang adalah acara prosesi atau nanti pengukuhan atau penyerahan dan penyerahan piagam wisudawan. Nah, kelompok ini dibagi, ada yang baris pertama itu Bapak Ibu. Jadi kelompok ada empat kolom itu. Nah, pertama nanti urutan sesuai dengan NPM, nomor NPM itu adalah pertama nomor 01 sampai dengan 90. Yang kolom pertama itu adalah ditempati oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis. Itu yang warna abu-abu, abu-abu itu. Sampai dengan nanti kolom kedua. Kolom kedua itu ditempati oleh mahasiswa FEB juga, Fakultas Ekonomi Bisnis juga. Kemudian yang biru adalah Fakultas Teknik. Kemudian yang merah bata itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian yang kolom ketiga itu full nanti ditempati oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi yang terdiri dari mahasiswa yang diwisuda. Kemudian berikutnya adalah kolom keempat. Kolom keempat itu ditempati oleh mahasiswa wisudawan dari Fakultas FKIP atau nanti jurusannya prodinya adalah PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, itu. Jadi ada 4 kolom itu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan wisudawan nanti menempati sesuai dengan nomor urut yang akan kami bagikan nanti lewat web Unipra. Jadi ada nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Kemudian berikutnya adalah nanti saat pemanggilan jenengan, saat pemanggilan wisuda, yaitu dimulai dengan nomor urut 1. Nah, caranya adalah ditunjukkan oleh anak panah itu.
Jadi nanti ketika MC memanggil nama wisudawan, nah kebetulan ini namanya adalah Muhammad Maulana Reza Pahlavi. Jadi satu baris pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu nanti berdiri. Yang namanya tadi Muhammad Maulana, karena sudah dipanggil oleh MC langsung maju ke podium. Ke mimbar itu sesuai dengan arah panah yang telah kami buat itu. Kemudian berhenti di stop pertama. Nah, stop pertama itu nanti Bapak Ibu para wisudawan mendapat stop mark yang isinya nanti piagam wisudawan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dekan masing-masing. Kebetulan karena ini nanti yang pertama yang dipanggil oleh MC adalah FEB atau Fakultas Ekonomi Bisnis adalah Pak Tito nanti. Jadi Pak Tito memberikan kemudian diberikan oleh Pak Tito, kemudian jabat tangan. Setelah jabat tangan baru menuju ke stop kedua. Nah, stop kedua juga sama, panjenengan nanti berhenti di situ, menghadap ke meja itu di situ nanti ada Bapak Rektor. Kemudian jenengan nunduk sedikit, dirubah kuncirnya yang tadinya di sebelah kiri nanti dirubah oleh Pak Rektor sebagai tanda untuk Bapak Ibu resmi menjadi wisuda, resmi diwisuda. Nanti setelah kuncirnya dirubah ke sisi kanan, Bapak Ibu jabat tangan lagi dengan Bapak Rektor. Setelah jabat tangan, turun ini jenisnya udah mana maksudnya? Ya, nanti turunnya mengikuti tanda, mengikuti tanda. Sampai sana maksudnya. Jadi sampai dengan kolom keempat. Sorry, ini gambar saya salah. Jadi turunnya nanti di belakang kolom keempat. Jadi nanti kolom yang para wisudawan wisudawati dari PGSD. Jadi bukan di tengah itu, mohon maaf, diralat. Nah, kemudian setelah ini daftar wisudawan itu pokoknya ketika dipanggil namanya langsung jalan menuju sesuai dengan seperti yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Maulana Reza tadi. Jadi ini yang kedua kebetulan Putri Amelia. Nah itu nanti langsung ketika pokoknya namanya dipanggil langsung naik sesuai dengan anak panah itu, berhenti menerima piagam, jabat tangan, kemudian berjalan kembali, stop di Bapak Rektor, kuncirnya dipindah, tanda tangan, jalan kembali turun ke lewat belakang PGSD. Semua begitu sampai dengan terakhir. Nah, semua nanti pada saat kembali ke kursi, mohon untuk rekan-rekan yang nomor 1 tadi Maulana jangan langsung duduk. Jadi berdiri dulu sampai dengan 10 baris pertama atau semua kembali ke posisi baru duduk. Nah, kemudian diikuti oleh baris kedua nomor 011. Nah, begitu berikutnya sampai dengan nomor 090. Nah, berikutnya adalah nanti kolom yang kedua yang diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik dan sebagian FISIP. Nah, naiknya nomor sama, jadi mengikuti itu. Jadi
ketika itu nanti namanya yang 91 namanya Mas Yofi Ferdiansyah. Nah, ketika Mas Yofi Ferdiansyah dipanggil, satu baris pertama itu kembali berdiri sesuai dengan yang pertama tadi, kolom pertama tadi. Berikutnya sampai dengan terakhir 270. Kemudian yang ketiga adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu yang gambar merah bata itu tadi, kolom ketiga. Sama juga, jadi mengikuti alur yang telah kami buat itu. Tapi mohon maaf, semua lewat belakangnya PGSD. Jadi semua ketika turun dari podium atau mimbar itu adalah lewat belakang semua. Itu sampai dengan pemanggilan terakhir. Yang terakhir adalah kolom yang keempat, sama sesuai dengan itu pemanggilan. Jadi nanti naik sesuai dengan namanya yang dipanggil, stop itu. Jadi nanti Ibu Dekan Fisip, Bu Erlin, Dr. Erlin memberikan piagam, kemudian berhenti di Pak Rektor, dirubah kuncirnya, jabat tangan, turun. Nah, yang terakhir ini langsung turunnya di belakang sama. Jadi lewat ujung antara yang gambar merah bata dan putih itu. Kalau yang terakhir. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Pada intinya nanti ketika kita gladi bersih untuk supaya lebih jelasnya untuk jalannya prosesi wisudawan di oleh Pak Rektor itu, Pak, apa namanya itu? Lupa saya. Itu. Mohon monggo yang Bapak Ibu mungkin kurang jelas. Sebelah lagi untuk ijazah, untuk pengambilan ijazah nanti Bapak Ibu yang selama ini atau nanti pada saat mengambil toga itu diberi form Bapak Ibu. Jadi ketika mengambil ijazah nanti kalau tidak membawa form ijazah itu, ijazahnya nanti tidak diberikan. Jadi mohon Bapak Ibu ketika nanti mengambil ijazah di Grand Empire selesai wisuda, prosesi wisuda, itu harus membawa form yang telah dibagikan baik oleh BAK atau oleh fakultas masing-masing dan lengkap. Ada di situ ada tanda tangannya, mulai tanda tangan kaprodi, tanda tangan kasir, tanda tangan perpustakaan, tanda tangan kalau yang teknik itu ada lab, itu harus lengkap. Nah, contohnya ini mungkin, contohnya kayak ini. Nah ini, jadi contohnya seperti ini, jadi nanti dilengkapi nama, NPM, fakultas atau prodi, kemudian ini periodenya, tanggal yudisium. Nah ini bagian ini adalah tanda tangan plus nanti ada stempelnya Bapak Ibu untuk wisudawan. Jadi bukan sekedar tanda tangan. Jadi kita agak sedikit selektif lah. Karena ijazahnya nanti itu. Yang lebih penting lagi ketika ijazahnya sudah diambil oleh panjenengan semua, jika terjadi nyun sewu, tidak kami inginkan juga kehilangan, itu adalah semua tanggung jawab jenengan semua. Dan itu saja penyampaian kami untuk memandu jalannya
prosesi wisuda. Nah, nanti foto dan sebagainya nanti ada kerjasamanya dengan Denis. Nanti Bapak Ibu pada saat di lokasi Grand Empire Surabaya nanti bisa menghubungi Pak Denis foto. Monggo yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Pak Dwi, izin menambahkan Pak Dwi. Gambarkan dulu. Pak Dwi. Hah? Pak Dwi. Nggih, monggo silakan. Saya enggak bisa mantau ini, enggak kelihatan. Saya Monggo. Davis Pak Dwi, Pak Dwi. Izin menambahkan. Monggo Pak Davis, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pak Dwi ini kan di sini. Waalaikumsalam Pak Dwi ini warahmatullahi wabarakatuh. sebagai koordinator seksi prosesi. Kemudian sudah dijelaskan oleh Pak Dwi. Kemudian dari saya protokoler, saya ingin menambahkan untuk wisudawan ketika pagi, ketika senat dan rektorat jajarannya semua sudah siap di bawah, sudah siap di depan. Saya minta tolong semua wisudawan sudah berada di dalam. Ya. Jadi mohon maaf nanti kalau setelah gladi bersih itu boleh misalnya ke kamar mandi, tapi ketika senat sudah masuk di situ, jangan sampai ada yang riwa-riwi masuk keluar masuk untuk ke kamar mandi. Karena prosesi itu harus benar-benar khidmat waktu senat masuk. Kemudian ketika proses pengukuhan, ketika ada yang bosan atau jenuh pengen keluar jalan-jalan, dimohon sabar ditahan ya. Jadi tetap di situ di kursinya masing-masing. Jangan sampai kelihatan semeraut karena wisudawan kita insya Allah 360 sekian itu banyak sekali ya. Jadi saya harap dari teman-teman semua wisudawan bisa dikondisikan di sana. Kalau para orang tua kita tidak bisa mengatur sedemikian rupa, tapi untuk wisudawan saya harap disiplin ya. Oke, terima kasih itu aja Pak Dwi. Sudah mantap Pak Dwi nanti. Pak Davis, tambahannya Pak Davis. Monggo para calon wisudawan wisudawati yang belum jelas bisa ditanyakan. Mohon izin bertanya Pak, untuk keluarga yang harap membawa undangan itu undangannya ambil di mana nggih Pak? Undangan dibagi ketika panjenengan ngambil toga di kampus. Mohon izin Pak, kami kemarin ngambil toga tapi belum dapat undangan. Hanya saja ini tadi saya tanya ke Bu Dekan bisa diambil waktu yudisium gitu Pak. Karena kemarin belum jadi. Diulangi. Mohon maaf Ibu, kami sedikit ini konsultasi dengan pembagi undangan. Iya, mohon izin Bapak, untuk terkait pengambilan toga, kami kemarin sudah mengambil toga tapi tidak mendapatkan undangan. Untuk petunjuk dari Bu Dekan, dari ilmu sosial, besok waktunya yudisium bisa diambil gitu untuk undangannya yang kemarin belum. Mohon maaf Ibu, kemarin memang ketika toga diambil itu memang kebetulan undangannya belum jadi. Jadi yang ketika toganya sudah diambil, nanti kalau sudah ada informasi dari fakultas demikian, insya Allah nanti terbagi. Nah, kemudian mungkin yang sudah ngambil kemudian dari fakultas atau dari pihak kami belum ada yang menyanggupi itu, silahkan mengambil di Unipra kembali. Jadi mohon maaf karena kemarin ada sedikit dari percetakan sehingga undangannya telat. Jadi memang jadwal untuk pengambilan toga secara resmi itu baru kita bagikan mulai hari Senin. Mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi mohon maaf. Terima kasih yang sudah berkenan mengambil, tapi mohon maaf kelengkapannya jadi kurang. Karena dari panitia secara resmi itu saya ulangi kembali, toga dan undangan baru bisa dibagikan kepada panjenengan semua itu mulai besok Senin. Jadi besok Senin sampai dengan Jumat.
hari kerja, mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Siap, Bapak. Apakah Mohon ada izin yang bertanya. bertanya lagi? Pak, mohon izin bertanya. Kan itu untuk lembaran yang Bapak pegang itu kemarin kan untuk pengambilan toga. Lah, apakah setelah pengambilan itu lembaran dikembalikan kepada kami yang di sini atau untuk dibawa kampus? Oke. Karena kan masih Ini ada pengambilan lain-lain. Iya. ya, yang saya tunjukkan ini adalah untuk pengambilan ijazah, Ibu. Jadi bukan untuk pengambilan toga. Pengambilan toga cukup panjenengan semua menunjukkan bukti kwitansi yang sah dari kasir. Jadi ketika mengambil toga harus menunjukkan bukti sah pembayaran wisuda dari kasir. Itu. Jadi yang ini adalah pengambilan ijazah. Berarti kita besok mendapatkan itu lagi ya, Pak ya? Untuk selembaran itu lagi, Pak ya? Kan bedanya yang satunya untuk toga, yang ini untuk ijazah gitu ya, Pak? Enggak, kan. Izin, Bu, nggak paham. Kalau toga enggak ada, Ibu. Kalau pengambilan toga tidak ada. Yang ada adalah kwitansi panjenengan bayar di kasir. Oh, siap. Nah, Sudah, Pak. Sudah, siap. Oke. Yang ini untuk khusus pengambilan ijazah. Siap. Siap paham, Pak. Siap. Oke, siap. Izin, Mbak Dwi. Mohon izin, selamat pagi. Mohon izin, Pak Dwi, selamat pagi. Bisa didengar? Selamat pagi. Ya, dengar pagi, Iya. Bu. Iya. Oh, Basuni. Basuki ya? Halo, Bapak. Oh, Siti Rapia, Bu. Bu Siti Rapia nggih. Oh, nggih siap, Iya. monggo Bu Siti, siap. Bapak, terkait pengambilan ijazah dan transkrip nilai, itu kan ada persyaratan yang tadi itu Pak ya, lembar itu tadi, form nggih. Nggih. Nah, itu kan itu harus ada tanda tangan kepala kaprodi sama dekan. Itu persyaratannya kan harus lengkap bila skripsi kita sudah jadi dan siap jilid nggih Pak nggih. Nggih. Itu nggih Pak nggih. Jadi Ya. berarti skripsi kita belum jadi, berarti besok pas wisuda itu kita belum bisa mendapatkan ijazah nggih Pak nggih. Nggih, Bu. Oh, gitu. Baik. Jadi harus selesai skripsi, siap jilid dan mendapatkan tanda tangan Pak Kaprodi sama dekan masing-masing. Gitu nggih Pak? Nggih. Ya. Nggih, leres Baik. Bu. Jadi untuk pengambilan ijazah ini saya ulangi kembali, ada kolom-kolom ini harus semua ditandatangani. Plus Iya. nanti dari masing-masing biro ini, dari masing-masing ini adalah ada stempelnya, Bu. Jadi makanya saya tidak sekedar tanda tangan, tapi ada stempel resmi sehingga kami yang diberi kewenangan untuk membagikan ijazah itu seolah-olah lepas kalau ijazah itu sudah dipanjenengan gitu maksudnya, Bu. Sehingga Baik. tidak ada tanggungan selanjutnya gitu, Bu. Baik Bapak. Monggo. Semoga skripsi kita Bapak, udah selesai Bu. semua Bapak bisa mengambil ijazah pas wisuda. Matur nuwun Bapak Dwi, selamat pagi. Sama-sama Ibu, Bu Siti Rapia. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya Bapak, mohon izin Bapak. Untuk penandatanganan bisa dimulai kapan gitu Bapak? Penandatanganan pengambilan ijazah itu Bapak. Monggo, mulai besok Senin monggo bisa dimulai, Pak. Nggih, siap Bapak. Terima kasih. Nggih. Jadi kalau mulainya itu tidak ada ini Pak, tidak ada kapan dimulai. Monggo. Karena acaranya mulai besok Sabtu yang berarti Senin baru bisa panjenengan mulai, Pak. Sebelumnya bisa dilakukan itu, Pak. Yang jelas skripsi harus. Tanya Bapak. Nggih, dari fakultas kan ada skripsi, mungkin ada apa itu kan kalau yang apa itu Bu? Ada pembayaran lain. Apa itu loh Bu, apa
lembaga masyarakat itu loh Bu, apa pengabdian lembaga masyarakat itu loh KKN. Nah itu kan pokoknya yang kita ngertinya pokoknya yang ini saja Bu. Kita tidak mengurusi semuanya. Pokoknya seketika ada tanda tangannya itu sudah bisa diambil. Ini ada lagi? Izin tanya Pak, untuk kolom yang terakhir Pak, yang di pengambilan ijazah itu kan ada kolom untuk BAK Pak ya? Oh enggak. Ya itu untuk BAK itu ditandatangani, distempel saat pengambilan ijazah. Ya, oke. Atau Kalau yang terakhir itu memang enggak, belum tak jelaskan tadi. Bagian ijazah nanti ketika ijazah panjenengan diambil itu BAK baru tanda tangan. Oh, oke, siap. Atau Ya, Pak. ketika panjenengan menghadap ditandatangani dulu, baru ijazahnya diberikan. Yang terakhir itu memang terakhir aja, Pak. Terakhir Siap. aja Iya, tanda Pak. tangannya. Jadi ketika itu tadi sudah ijazahnya sudah diambil, itu nanti bagian BAK tanda tangan, Pak. Siap, nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin bertanya Bapak. Pak Muhammad Solihin ya? Fajar, Oh, Pak Fajar. Oh, Pak Fajar Dwi. Nggih, monggo Pak Fajar. mohon izin bertanya terkait nanti kan Mohon maaf Pak, suaranya jenengan enggak dengar Pak. bentar ya Pak. Pak pakai headset dulu Pak. Bentar ya Pak ya. Nggih. Ini Pak. Siap. Yang saya bisa kedengeran Bapak suara saya Bapak. Nggih, siap. Ini pada saat pelaksanaan prosesi wisuda, itu yang saya tanyakan, apakah ada toleransi terhadap wisudawan-wisudawati yang telat? Karena saya sendiri Pak, rumah saya tuh berada di Pulau Madura, Maduranya paling timur, kan nggak mungkin nggak nututi, takut nggak nututi gitu Pak. Bagaimana toleransinya Pak? Apakah masih bisa ikut atau gimana Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wah, menginap Bapak. Di Surabaya banyak hotel. Ya itu betul alternatifnya Bapak. Itu satu dengan alternatif. Mungkin gini. Jawab Pak Dwi. Jawab Pak Dwi. Mungkin nggih monggo Pak Davis, monggo. Mas Fajar, begini. Oke, Bapak. Proses wisuda, karena wisuda itu sebenarnya ketika senat sudah masuk, itu pintu gerbang sudah ditutup. Karena proses wisuda itu sesuatu yang wisuda ini adalah salah satu syarat kelulusan sebenarnya. Makanya ada proses wisuda, harus khidmat sebenarnya. Tapi untuk keterlambatan resikonya adalah bisa-bisa tidak mendapatkan proses penyematan ketika maju ke depan. Oke, siap. Harus Gitu. berarti ya tepat waktu on time berarti ya. Iya, ya betul. Karena kita tidak mungkin dari panitia kita tidak mungkin menunggu salah satu orang untuk semua harus datang. Nanti yang lain-lainnya tambah nggak selesai itu nanti. Gitu. Ya, jadi Mas Fajar dibantu, caranya mungkin bisa menginap di Surabaya atau bagaimana ya? Menginap. Kalau seumpamanya ada yang bisa menunggu. Depan gedung ada hotel kok. Depannya Siap. sampingnya ada. Makanya kan dari Hotel 88. Di hotel 88 tinggal jalan. Oke, mohon maaf, ini apa namanya? Karena kan nggak seperti kampus-kampus lainnya, karena kan ada toleransi yang telat itu gitu. Apakah ada toleransi kan gitu? Mohon maaf izin bertanya seperti itu. Terima kasih. Toleransi itu ada Pak. Kalau untuk wisuda, jenengan tetap bisa masuk. Tapi kita tidak bisa menjanjikan bahwa tidak bisa memastikan bahwa jenengan nanti bisa ikut pelantikan. Iya betul. Karena ketika nanti jam 8 berarti kisarannya adalah jam 9 itu sudah mulai penyematan itu, pengukuhan itu. Oke, siap. Makanya kan dari itu kan mohon izin bertanya, takutnya ada apa gitu loh.
Terima kasih Bapak. Iya, masih Mas. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi Ibu? Monggo Ibu. Izin bertanya Bapak. Monggo silakan. Ya itu untuk berlaku Agung, untuk yang orang tua atau undangan itu Pak. Untuk jamnya. Apa? Untuk jamnya kan harus 6.30. Itu berlaku untuk undangan atau kedua orang tua itu Pak? Berlaku enggak? Kalau semisal orang tua datanya lebih lambat. Ya, kalau 6.30 itu adalah wisudawanya Pak Agung ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang 6.30 itu adalah para wisudawan wisudawati yang harus hadir dulu, juga yang diperbolehkan masuk dulu. Karena apa? Karena sebelum acara wisuda nanti kita adakan gladi bersih. Jadi gladi bersih itu adalah nanti sampai dengan jam 7. Lah jam 7 nanti ketika semua sudah siap, kita mulai acara wisudawanya. Jadi orang tua nanti di undangan itu kalau tidak salah jam 8.30. Nah, tapi jam 7.30 nanti mungkin juga orang tua sudah bisa masuk, para undangan sudah bisa masuk. Jadi mulai prosesi nanti kemungkinan jam 8 atau 8.30 sesuai dengan di undangan itu. Oh ya, oke Pak, makasih. Sumpah izin tanya Pak. Monggo silakan. Untuk yang laki-laki full dress itu ada ketentuannya nggak Pak? Ferdian, Pak Ferdian. Gimana ulangi Pak? Untuk full dress untuk yang laki-laki itu ada ketentuannya nggak? Oh, ketentuannya celana hitam, kemudian kemeja putih, itu aja. Kalau ada ya pakai jas. Itu. Jadi full dressnya demikian. Nanti dibungkus, dilapis, dipakai toganya, baru toganya. Oh ya siap. Makasih Pak. Monggo yang lain, barangkali ada yang bertanya lagi. Permisi Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya Bapak izin bertanya, untuk ruang tunggunya di selain undangan itu ada atau enggak ya kira-kira Pak? Izin bantu jawab Pak Dwi, izin bantu jawab masalah ruang tunggu Pak Dwi. Mohon izin. Ini dijawab Dabis, monggo Pak Dabis, dijawab Pak Dabis. Mohon izin Mas, untuk ruang tunggu yang selain di luar undangan itu kita batasi tidak bisa untuk masuk ke lantai 10 Mas. Prosesi wisuda kita di lantai 10 di ballroomnya. Kemudian untuk ruang tunggu kita tidak menyediakan di lantai 10. Sebenarnya kita mau menyediakan, cuman kemarin setelah diskusi lagi, nanti itu akan menjadi semrawut di situ. Kalau kita ruang, karena saking banyak kan 1.000 lebih. Tamu kita itu ada 1.000 lebih, bahkan nanti kan untuk VVIP nanti ada pejabat-pejabat itu nanti kita naikkan ke lantai 11. Jadi mohon maaf untuk ruang tunggu selain di luar undangan itu bisa ditunggu di lobi atau di luar lantai 10. Oh siap Bapak informasinya. Terima kasih Bapak. Oke, Mas. Terus ada pertanyaan seandainya pertanyaan tentang anak-anak, ada batasan usia berapa Pak Dwi untuk masuk Pak Dwi? Anak-anak Pak Dwi? 10 tahun Pak Dabis. 10 tahun ya, bagus. Jadi di bawah 10 tahun, kenapa tidak kita izinkan untuk masuk ke prosesi wisuda? Itu dikarenakan nanti takutnya mengganggu acara wisuda itu, prosesi wisuda. Ya, jadi mohon pengertiannya untuk anak-anak di bawah 10 tahun memang kita batasi ya. Mau tanya Pak?
Nggih, Jadi, Bu. Undangannya Monggo Bu kan Devi. undangannya kan yang free 2 ya. Kemarin dapat info kalau ada tambahan kita berbayar lagi. Itu berarti masih bisa tetap masuk di itu ya, di oh, acara ya? kalau yang tambahan undangan kan 2 free-nya. Nah, lagi ya pasti masuk. Oh ya, siap-siap. Oh ya, terus mohon maaf semua untuk semua wisudawan, saya dari protokoler nanti ada di kursi kalian nanti disiapkan ada 1 tangkai bunga. Saya mohon jangan dibuang ya. Nanti ada acara nanti kita jelaskan ketika gladi bersih ya. Jadi di setiap kursi, Pak Dwi, saya belum sempat ngomong ke Pak Dwi. Mungkin Mas Abiar sudah bilang. Nanti di kursi wisudawan itu ada 1 tangkai bunga, Pak Dwi. Nanti ada acara nanti. Siap Pak David, siap. Jadi mohon izin nanti jangan sampai dibuang bunganya ya, karena nanti ada prosesi lagi ya. Terima kasih. Siap. Monggo Bu Devi tadi ya, yang sudah. Sampun Pak, sampun. Oke. Ini saya ulang kembali, mohon maaf yang gambar tadi salah. Jadi jalannya pelantikan wisudawan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika naik sesuai itu nanti sesuai dengan nomor urut, bukan sesuai dengan panah itu, sesuai nomor urut nomor 1. Nah, turunnya itu di belakang PGSD. Tadi kan di antara Fakultas Fisip dan Fakultas FKIP. Jadi semua lewat belakang. Jadi naik, stop, terima piagam, jabat tangan, jalan kembali, dirubah kuncirnya oleh Bapak Rektor, jabat tangan. Nah, turunnya itu terakhir, kolom terakhir tempat duduk para wisudawan wisudawati. Jadi bukan di antaranya tadi. Sama berikutnya yang kolom kedua, yang kolom kedua sama. Jadi semua terakhir di samping PGSD atau kolom terakhir. Nah, naik kembalinya ke kursi di antara kolom pertama dan kolom kedua. Berikutnya sampai dengan yang ini, ketiga dan keempat. Sampai dengan keempat. Itu sama-sama sama. Itu saja mungkin dari kami. Kalau tidak ada pertanyaan akan kami akhiri. Nah, untuk seluruh materi nanti kalau tidak ada pertanyaan, jadi seluruh materi pengarahan wisuda ini atau jalannya prosesi wisuda itu nanti bisa jenengan untuk satu dulu, untuk materi ini pengarahan ini bisa panjenengan lihat di unipra.ac.id/wisuda itu. Jadi tempat duduknya nanti contohnya yang tadi Muhammad Maulana A1, kemudian yang ini Simon Edward nanti 009 tempat duduknya adalah sesuai dengan digambar atau sesuai dengan besok pada saat di lokasi wisudawan. Oke, itu saja. Tidak ada pertanyaan lagi? Mohon izin Bapak mau bertanya. Nggih. Untuk jasnya itu 10 menit lagi. Untuk jasnya itu pakai warna apa Bapak? Mohon izin. Kalau jasnya monggo terserah Bapak Ibu, Bapak. Jadi menyesuaikan dengan nanti kan ada ada ini loh Pak, Gordon itu loh, Gordon dan perlengkapan wisuda ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru untuk Fakultas Teknik, kemudian yang agak hijau itu ekonomi, ya itu. Kalau panjenengan mau menyesuaikan monggo, tetapi tidak ada patokan untuk memakai jas apa. Mohon izin bertanya Bapak.
Mohon izin bertanya kembali, Bapak. Nggih, monggo Bapak. Ini terkait pemakaian dress code untuk apa namanya untuk laki-laki, Bapak ya. Itu apakah harus atau wajib untuk memakai jas, Pak, meskipun hanya baju putih apa gimana? Karena di dalamnya kan nanti kita pakai toga gitu, Pak. Mohon izin bertanya. Apakah harus atau diwajibkan untuk pakai jas gitu? Oh ya, untuk pemakaian jas sebenarnya sih opsional, Pak. Monggo panjenengan bawa, monggo panjenengan tidak monggo. Yang penting nanti baju toga itu panjenengan dipakai lengkap, tidak boleh Siap, tidak. Bapak. Siap. Karena kan Terima kalau kasih, Bapak. baju yang di dalam itu kan masih ketutupan toga. Jadi ya yang penting itu putihnya kelihatan, Pak, mungkin, Pak. Siap. Terima Bawah kasih, putih, Bapak. bawahnya hitam itu kelihatan gitu aja, Pak. Siap, terima kasih Bapak Dwi. Iya, Saya Pak. itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin. Iya. Mau bertanya, seandainya kalau pas pengambilan beberapa hari itu kita nggak bisa, tapi diambilkan rekan untuk form ijazahnya nggak apa-apa kan, Pak? Nggak harus orangnya sendiri, nggih? Nggih, bisa. Kalau pengambilan form ijazah, monggo. Siapapun monggo. Tetapi kalau pengambilan ijazahnya siap, harus ya. panjenengan. Iya, Kalau hanya tidak formnya panjenengan siap. tidak bisa, bawa surat kuasa. Oh, siap, Pak. Hanya formnya aja kok, Pak. Nitip ke Formnya rekan monggo, gitu. terserah, enggak apa-apa. Oke. Dititipkan teman boleh, monggo. Siap. Terima kasih, Bapak. Nggih, siap. Izin bertanya Pak Dwi. Oh nggih, Pak Yapes nggih. Pak Yapes. Nggih Pak, izin. Monggo, Bapak. Nggih, maaf terlambat bergabung Pak. Jadi agak sedikit kurang penjelasan. Untuk posisi kursi itu berdasarkan apa nggih Pak? Saya dari ekonomi bisnis. Berdasarkan ini Pak, nanti daftar wisudawanya nanti kami upload di yang kami jelaskan tadi di unipra.ac.id/wisuda. Itu nanti bisa panjenengan lihat di situ. Oh, siap. Nggih. Satu lagi Pak Dwi. Artinya kalau untuk yang kelengkapan pakaian itu yang penting wisudawan asal apakah dia memakai sudah siap yang pakaian itu. Nah, sementara toga dan lain-lainnya itu disiapkan oleh kampusnya, Pak. Ya, betul, Pak. Nggih. Itu pengambilannya? Pengambilannya mulai hari Senin tanggal 23 besok, Pak. 23 September mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Nggih, sampai di hari Jumat jam kerja. Sampai hari Jumat, nggih. Sampai hari Jumat. Siap. Nggih. Soalnya ada kemungkinan saya datangnya baru Jumat depan, Pak. Oh, nggih. Kalau gitu nanti Pak diusahakan bisa titip teman atau mungkin yang punya kenalan di siap. Nggih. Kuliah mau di apa itu? Saya tolong sebentar untuk mengambilkan, Pak. Tapi saya temannya cuma Pak Dekan ya, Pak. Oh, Pak Dekan. Wah, Pak. Temannya Pak Davis, jadi nanti itu Pak Davis lagi. Minta maaf Pak Davis, nggih. Kuyon Pak Davis, nggih. Maturan Pak, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Siang Bapak, izin bertanya. Monggo Bapak yang bertanya. Untuk baju kemeja itu harus putih ya? Enggak? Selain warna lain enggak apa-apa ya? Diusahakan putih aja Pak, supaya sama gitu Pak, semua selaras itu Pak. Soalnya saya siapkannya warna biru Pak. Harus putih ya Pak? Iya, diusahakan putih aja Pak. Tapi kan ketutup ya Pak? Kan nggak masalah warnanya apa, kan nggak masalah. Yang atasnya kayaknya kelihatan Pak, sedikit Pak. Sama lengannya gitu. Wajib putih ya Pak? Bukan wajib sih sebenarnya. Seharusnya gitu aja Pak. Nanti kalau wajib nanti
koyok ibadah. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Nah, ini ada yang bertanya di chat. Pak, maaf, izin bertanya. Oke, monggo dulu, nggih. Kalau untuk kebayanya bebas ya Pak warnanya? Atau ada ketentuan warna? Bebas. Ya, untuk kebayanya bebas ya Pak? Ya, terima kasih Pak. Bu Ana Rahmawati, nggih. Pak, izin bertanya. Nggih. Haira, Mbak Haira. Foto studio ya Pak. Nah, foto studio itu termasuk free apa nanti bayar lagi? Oh, nggih. Kalau foto studio nanti bayar lagi, Mbak. Mbak Berarti Haira. free-nya itu cuma yang di panggung itu? Free-nya yang kami bacakan tadi, yang di mimbar nanti, yang tanda tangan, yang jabat tangan Pak Rektor dan jabat tangan dengan Bapak atau Ibu Dekan. Itu foto yang free. Pak, izin bertanya, untuk foto studionya itu bayar berapa ya Pak? Nanti bisa ditanyakan. Kebetulan kami sendiri belum tanya bayarnya. Karena itu walaupun dari panitia, tetapi kami tidak memberi Pak harus bayar sekian, Pak harus bayar sekian, tidak. Jadi itu murni oleh studio fotonya. Kami cuma menyediakan barangkali Bapak Ibu wisudawan berkenan untuk punya kenang-kenangan, gitu aja. Nah, jenengan tidak foto tidak masalah. Jenengan tidak foto tidak masalah. Jenengan foto mungkin studionya lebih senang. Itu aja. Nah, kemudian ada yang tanya ini, anak-anak harus bawa undangan. Betul. Jadi semua yang masuk ke ruangan wisuda itu harus pakai undangan. Tanpa undangan tidak diperkenankan masuk. Karena kursi yang kami siapkan itu adalah sejumlah panjenengan dan orang tua dan undangan yang beli. Jadi kami tidak menyediakan kursi. Dah, itu mungkin dari kami. Izin Pak, boleh bertanya satu lagi Pak? Iya, monggo. Ada waktu 3 menit. Itu perkiraan selesainya jam berapa Pak ya? Ini kan berkaitan kalau seandainya kami kan harus nginep di penginapan gitu kan, check out-nya itu jamnya jam berapa Pak? Jam selesai acara? Perkiraannya. Rondone ada. Sekitar jam 12 mungkin Pak. Oh, berarti masih sempat ya Pak kalau untuk setelah selesai baru check out penginapan kan masih bisa kalau jam 12 ya. Karena nanti kan cuma gini Pak, mohon ini sekedar bukan arahan. Ketika nanti para wisudawan sudah lengkap, makanya jam yang kita mulai akan maju. Pak. Jadi insya Allah malah nanti selesainya cepat. Siap. Oh ya. Nah itu nanti tadi ada Mbak siapa tadi? Yang tanya paket dari Dennis itu sudah diupload Mbak. Sudah diupload. Jadi nanti kalau Bapak Ibu para wisudawan berkenan untuk foto mungkin bisa dilihat. Oke. Karena tadi kami memberi arahan materi sudah cukup, jadi semua yang untuk kegiatan hari ini saya ulangi bisa panjenengan lihat di unipra.ac.id/wisuda. Kemudian barangkali ada yang tidak jelas mungkin bisa menghubungi kami secara pribadi.
mungkin ada yang kenal atau dari panitia atau bisa ditanyakan dari fakultas, itu saja. Oke, saya akhiri acara hari ini. Mudah-mudahan acara tanggal wisuda tanggal 28 September besok bisa berjalan dengan lancar, khidmat, dan sukses. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.